Baik, terima kasih pemirsa. Kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen ini kita akan buka tanya jawab untuk para pemirsa dan juga para jamaah yang di sini. Insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Tila atau Ustadz Nur Fadila. Kami persilakan Bapak Ahmad Ubaidillah untuk berdiri untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, berdasarkan penjelasan yang tadi disampaikan oleh para asatiz, bahwa setiap manusia berpotensi untuk menjadi orang yang munafik. Maka pertanyaan saya, apa kiat-kiat agar kita tidak terjerumus dalam kemunafikan? Atas penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ubaidillah. Boleh Ustadz Tila langsung dijawab, silakan. Ya, Bang Haji Ubaidillah, bagaimana kiat-kiat kita supaya terhindar dari sifat munafik? Yang pertama, iman harus dikuatkan. Sebab keimanan ini sangat menentukan seseorang melaksanakan ibadah. Karena dengan dasar iman kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena munafik ini salah satu penyakit hati. Penyakit yang bersumber dari diri kita sendiri. Diri kita ini manusia punya sifat ada dua. Ada sifat bahimiyah, ada sifat ilahiyah. Ada sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Maha pengasih, penyayang. Allah tuh pengasih, penyayang. Dan di manusia pun ada sifat ilahiyah. Dan ada juga sifat bahimiyah, sifat kebinatangan dalam diri kita. Rakus, tamak, ya kayak tidak amanah, itu macam-macam penyakit hati. Maka dari itu pertama keimanan harus kuat untuk benar-benar dasar untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Karena penyakit hati itu, munafik ini kan bohong, tidak menepati janji, kemudian dia khianat. Sesungguhnya cover doang, ya enggak? Dia pura-pura doang. Padahal dia paham taunya, tahu ilmunya, dia paham sesuatu itu tapi tidak dia laksanakan. Ini salah satu penyakit hati. Penyakit hati orang lain lebih tahu ketimbang diri kita, Bu. Kalau penyakit batin mah, penyakit zohir orang lain belum tahu. Penyakit zohir orang lain tuh nggak tahu, kita duluan yang tahu. Mohon maaf Ibu, kita punya bisul di pantat. Temen bercanda, main tabok aja pantat kita. Kita nyeringis-nyeringis, kita kesakitan. Kenapa orang lain nggak tahu kita punya bisul di pantat? Kita duluan yang tahu. Tapi kalau penyakit batin, orang lain kadang lebih tahu dulu ketimbang diri kita. No dia no, no dia no. No dia no, no dia no, no dia no, no dia no, no yang ngomong gak enak banget no. Gua tandain tuh. Orang lain lebih tahu duluan ketimbang kita. Maka kita pertama tipsnya itu Pak, kalau menurut saya mah nih, iman harus mantap, akidah harus kuat untuk benar-benar kita melaksanakan ibadah yang baik. Yang kedua, pergaulan. Kita hidup sebagai makhluk sosial, ngelihat siapa teman kita, siapa teman duduk kita, siapa teman diskusi kita, mencari teman yang baik, perkumpulan yang baik, dan juga lingkungan yang baik. Itu mempengaruhi daripada sifat-sifat yang tidak baik. Kita kepengen kalau duduk dengan orang tukang minyak wangi, insya Allah kita kebagian wanginya, ya Pok, ya Pok. Kalau kita duduk sama tukang las, kita kebagian apinya ada tuh, ya gak? Semprotan kebakar kita jadinya. Tergantung pergaulan kita. Yang ketiga, dengan iman kuat, pergaulan yang bagus, dan selalu tahu akan ilmu agama. Kalau udah paham ilmu agama, insya Allah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik, di antara ciri-ciri orang-orang munafik. Insya Allah itu jawaban dari saya. Kalau memang Pak Ubaidillah belum puas, kita cari kepuasan di luar. Makasih dari saya. Insya Allah nanti dilanjutkan oleh guru kita. Baik Ustadz Tila, terima kasih atas jawabannya. Mungkin menarik apa yang ditanyakan Pak Ubaidillah tadi dan juga disampaikan Ustadz Tila tadi ke Yai Haris Hakam. Kalau kita menghindar dari orang-orang munafik mungkin mudah. Kita cari perkumpulan yang baik. Namun pertanyaannya, bagaimana kita mencegah terhadap orang-orang munafik? Karena kita di dalam diri kita sendiri tertuntut untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini bagaimana ya untuk mencegah orang-orang munafik?
Iya, memang bukan mudah ya, dia cuma mudah dalam ucapan saja. Potensi kita itu sebenarnya ada, salah satu kekuatannya ini menambahkan yang disampaikan oleh Ustadz Tile itu, jangan lupa setiap sesuatu itu kita berdoa. Doa mukhul ibadah. Di dalam salah satu hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Hakim, bahwa Nabi berlindung dari 7 penyakit. Dan 7 penyakit itu ada potensinya pada semua orang. Mau muslim, mau tidak muslim punya potensi itu. Mau taat sebagai muslim dan muslimah atau dia tidak taat, potensinya ada. Sehingga Nabi pun meminta menghindar dari 7 hal itu tadi. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri. Ini kalau orang haji, kalau orang umroh biasa nih sampai hafal nih. Pertama Nabi minta kepada ya Allah, aku berlindung dari kada fakir dan kekafiran, kekufuran. Ibu, fakir itu miskin adanya di mata. Betapapun orang kalau kaya, tapi kalau miskinnya itu ada di mata, maka punya siapa saja dia pingin. Jangan heran kalau orang naik mobil bagus, turun ke supermarket, minimarket, nyolong barang yang sedikit aja. Punya orang dia pengen, padahal duitnya banyak, ATM-nya banyak. Bahkan ketika dimasalahkan bawa pengacara, bayar pengacaranya berapa kali lipat dari yang diambilnya. Kenapa? Miskin ada di mata. Nah, berlindung. Sama nih kalau di Ramadan, Ibu, kalau kita lihat ada lapar mata ya. Nah, ini pengen, ini mungkin ketika giliran azan baru makan kolak sudah hilang seleranya, Pak. Nah, fakir juga seperti itu. Kemudian kekafiran. Kemudian wal fusuki wasyikaki ya wan nifaq. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, kata Nabi itu kepada Allah, berlindung dari yang namanya kefasikan. Fasik itu sudah tahu tapi mau melakukan. Syikak, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Wan nifaq. Nabi minta supaya tidak punya sifat munafik. Nah, Ibu, kenapa itu doa dianjurkan sama mutawif? Bacanya lagi toa, bacanya lagi sa'i. Karena disitulah tempat yang mustajabat. Tempat yang mustajab minta, berbahaya nih penyakit nih. Kemudian yang keenam dengan yang ketujuh, wasum'ati warriya. Ya, berlindung dari sum'ah dan riya. Sum'ah itu dari kata sami, mendengar. Orang nggak tahu dikasih tahu. Kalau Ramadan ini jarang ada orang sum'ah puasa, Bu. Tapi kalau di luar Ramadan, Ibu pernah dengar nggak sahabatnya bilang gini, Pok, Mbak, Bunda, kamu lihat saya mukanya pucat nggak? Kagak, biasa-biasa aja. Pucat, orang gua lagi puasa. Nah, itu namanya sum'ah. Orang nggak tahu dia pengen banget ditanya gitu loh. Itu namanya sum'ah, itu penyakit tuh. Ada nggak yang kayak yang begini, Bu? Nggak ada. Yang begini adanya di Kebayoran dekat rumah saya. Ada tuh orang gitu, tapi katanya pindahan dari sini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian riya. Ya, riya itu mempertontonkan setiap sesuatu yang dia lakukan itu supaya mendapatkan penilaian manusia. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin menghindar, jadi yang dikatakan itu benar, kuatkan iman Islam kita, kemudian pergaulan kita proteksi diri dan ditambah dengan doa. Bapak Ibu sekalian, apalagi ini do Ramadan nih. Ramadan ini tempat yang mustajab itu ada 2 nih, jangan enggak nih. Pertama, hina yuftir, as-saimu hina yuftir. Waktu berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu. Kemudian Ibu stop, Ibu doa. Ibu kalau lagi buka puasa remnya pakem enggak?
Ingat nggak tuh waktu itu suruh berdoa? Padahal ini di antara 3 doa yang tidak ditolak ini. Ibu bilang, ya Allah saya nggak mau punya sifat yang diajarkan 7 itu, jangan ada dalam hati kita. Yang kedua ketika sahur, sulusul lailil akhir. Ibu sahur silakan, bapak sahur nikmati, tapi bu selesai buru-buru ke masjid. Sholat 2 rakaat, taubat, istighfar, langsung minta. Di antaranya menghindar dari sifat munafik. Baik, terima kasih Yai Haris Hakam telah memberikan penjelasannya. Berikutnya saya ke penanya dari ibu-ibu. Ibu Setiawati, boleh berdiri Ibu? Oh yang paling depan, silakan. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Tile ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di sisi Allah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Setiawati. Langsung dijawab oleh Ustadz Tile. Silakan Ustadz. Ya, bagaimana amalan-amalan orang-orang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan orang-orang munafik di sisi Allah tentu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia cuma pura-pura ibadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satunya seperti itu. Diperintahkan sholat, ngikut sholat ya, males-malesan, bukan karena Allah ibadahnya. Kemudian apa? Dia ria, pengen pamer sesuatu kerjaan kalau udah diniatkan bukan karena Allah, udah siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Maka nalillahi yatim wa maka naligoirillahi yanhadim. Yang karena Allah bakal sampai tujuan, yang bukan karena Allah bakal kandas di tengah jalan. Artinya amalan-amalan orang-orang munafik itu namanya nifak. Ya kan, kerjaannya begitu. Dia pura-pura doang ibadah. Dia tahu tapi pura-pura. Yang namanya pura-pura ibadahnya nggak ada apa-apa di mata Allah. Kita ibadah bukan karena Allah aja, enggak diterima Bu, enggak diterima. Ada orang kampung saya puasa karena takut sama bini. Bininya galak Ibu, galak buat malu Bang kalau agak puasa sama bocah udah tua bangka agak puasa lu. Begitu akhirnya ikut-ikutan puasa juga karena takut, bukan karena Allah, takut sama bini. Idep puasa pertama sahur banyak buat 2 piring dimakan bu ilah ilallah. Pas jam 12 siang oleng udah pala. Udah pada blenger, matanya putih semua. Tinggal pinggiran doang hitam pinggiran. Lah jam 3 udah oleng dah. Ya Allah, ngiat kecoa di pinggiran pintu kayak korma. Kenapa? Karena puasanya udah bukan karena Allah, udah mulai oleng. Lihat karet gelang banyak banget di piring, dia kira mie goreng. Nah, artinya apa? Ibadah orang-orang yang munafik itu semata-mata tidak ada apa-apanya di mata Allah. Jangan sampai ibadah kita ditolak lantaran kita punya sifat nifak. Sifat itu sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Insya Allah ibadah kita semata-mata karena Allah dan Allah berikan kita ganjaran pahala dan yang terpenting dalam ibadah Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu, barangkali singkat ditambahin nanti sama guru kita. Baik, terima kasih Ustadz Tile. Berikutnya saya lempar pertanyaannya dari Bapak Enoh Badri. Oke, silakan. Mic-nya boleh digeser tadi dari Pak Ubaidillah. Oke, silakan Pak Badri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari dakwah yang disampaikan bahwa manusia itu ada 3 tipologi. Satu yang mukmin, 2 kafir, yang ketiga yang munafik. Dan disebutkan bahwa populasinya yang paling banyak itu orang munafik, banyak banget itu. Nah, karena banyak berarti terjadikan interaksi antara satu dengan yang lain. Pertanyaan saya, apa dampak sosial dan dampak psikologis dari perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari?
Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Nubadri, sangat menarik sekali pertanyaannya. Insya Allah nanti dijawab di segmen berikut Yai dan juga Ustadz Tile, tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali.